Ada. Bawa jaket kau lah. Kenapa? Apain bawa jaket? Ketinggian aja. Ano? Kuek ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon. Sebelum sidang dibuka, silakan kepada media massa untuk mengambil gambar. Saudara pemohon PK dimintakan hadir ya. Saudara dalam keadaan ketentuan pasal 149 dan pasal 156 KUHP. Akan tetapi perlawanan atas penetapan hakim dalam perkara peninjauan kembali atas nama terpidana Abu Bakar bin Abu Basir alias Abu Bakar Basir. Adapun dalil-dalil dari pihak yang berwenang seperti keterangan Kakapas selaku pihak yang bertanggung jawab atas pembinaan terpidana. 6. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam Skema nomor 1 tahun 2020, PK berpendapat bahwa permintaan PK harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 17 garing PK garis miring 2015 garing Cilacap nomor 01 garing PK garing 2015 PN pemeriksaan permohonan PK tidak diatur dalam dan menyatakan keberatan termohon PK beralasan. 2. Membatalkan penetapan Majelis Hakim di Cilacap nomor 01 PK garing 2015 PN Cilacap menetapkan hukum pemohon PK untuk menghadirkan pemohon PK terpidana Abu Bakar bin Abu Basir alias Abu Bakar Basir segera mengembalikan pemohon PK terpidana Abu Bakar bin Abu Basir alias Abu Bakar Basir ke tempat penahanan setelah persidangan selesai. PK dalam perkara peninjauan kembali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa pengajuan PK dan juga telah melakukan perlawanan putusan Mahkamah Agung RI nomor 2452K garing Pitsus garing 2011 tanggal 7 Februari 2012 adalah memuat 1. Ketentuan pasal 5 ketentuan pasal 2 JPU yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Tim jaksa selaku termohon penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Yudek Paksi Pengadilan Negeri atau Yudek Paksi karena putusan Yudek Paksi Pengadilan Negeri telah didasarkan pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. 16 saksi yang dilampiri juga dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tanpa bertatap muka secara telekonferensi
tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1. Nanti pelatihan militer itu masuk dalam kegiatan terorisme. Artinya akun Fotokopinya yang aslinya yang mana? Di PK kami bahwa dikaitkan atas satu kasus yang sama dengan dengan pemohon PK. Hormat. Laki-laki kebangsaan Indonesia. Alamat tempat tinggal. Campuran 3 RT 2 RW 1 nomor 83 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Agama Islam. Pekerjaan Guru. Baik, sesuai dengan ketentuan KUHP, sebelum memberikan keterangan saudara disumpah terlebih. Yose Rizal, jurnalis. Tempat tanggal lahir. Padang 11 Mei 63. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat tempat tinggal. Alamat Cibubur, Jakarta. Atas Sunata. tempat tanggal lahir. 4 Oktober 78, Jakarta. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya. Silakan duduk di depan, saudara Komarudin. Jika FPI akan menyumbang terkait dana Palestina, ada korupsi, ada organisasi kemanusiaan, dan ada yang langsung kita sampaikan yang bersama atau yang diketahui oleh JAD sumbangan ke setahu saya Oleh media tadi. Baik ya, saksi tadi mengenal baik dengan pemohon ya. Ya. Ustaz Abu Bakar Basir. Sejak kapan kenal? Melakukan pertanyaan. Apakah dari JAT? Apa bisa? Iya, ini Dibutuhkan bantuan-bantuan. oh ya, Mercy masih menerima. masih. Karena kita diminta lagi untuk membuat berbalik tuduhan. Jangan-jangan memang dalam teror selama ini membenci beliau. Kenapa beliau terus yang dipas-paskan? Too good to be true. As an accident or fortunately, kebetulan ya, unfortunately ini too good to be true. Itu bahasanya kelihatannya ini terlalu ya, mungkin ada bahasa yang cara untuk memojokkan beliau dan menggagalkan PK beliau. Itu aja. Terus saya tanyain begini, Ustadz kenal Habib, padahal pada itu yang muncul Habib. Siapa itu? Kemudian kedua Ustadz Aman, dikaitkan ada Ustadz Aman. Saya mau negaskan sekarang di sini, Ustadz Abu Bakar Basir, Ustadz Aman itu tidak pernah satu lembaga pemasyarakatan, ya, tidak pernah bertemu. Ya, seandainya bertemu itu ada waktu mungkin 3 hari pada saat masa penampungan waktu sama-sama dipindah, tapi bukan di dalam satu kendaraan gitu. Ustadz dipindah dari kalau nggak salah dari Mabes Polri, Ustadz Aman dari Cipinang, itu sama-sama disebar. Ustadz ke Pasir Putih, Ustadz Aman ke Kembang Kuning. Itu tuh benar-benar LP sendiri-sendiri. Ya, it's not one person, it's multiple person, something like that. Jadi dia tuh tidak pernah satu. Kemudian yang menyakitkan lagi ada sinyalemen bahwa penjara demikian bebas. Ini tolong saya justru akan berbicara atas nama saudara-saudara saya petugas LP dan apa yang saya alami sendiri.
Saya sering ke Nusa Kambangan untuk membesuk Ustaz LP, sehingga ada sinyalemen yang mengatakan bahwa di LP itu bisa telekonferensi ya, kepada luar negeri dan lain sebagainya. Saya harus jahat mengatakan bahwa saya doakan orang yang ngomong begitu segera masuk ke LP, ya, di penjara di LP sehingga dia bisa merasakan sendiri. Itu udah benar-benar in prison gitu. Pak, yang terkait dengan ISIS dan sebagainya ini gimana Pak? Yang bendera itu tadi pernah diklarifikasi. Yang pertama, waktu terjadi bendera zaman dulu itu sudah hadir tim dari Menko Polhukam. Sekali lagi ya, Menko Polhukam pada zaman Presiden SBY sudah ada statementnya. Saya tidak mau bertabrakan dengan statement itu, tetapi saya katakan bahwa dalam statement tersebut jelas-jelas memang betul mereka datang menanyakan dan Ustadz Abu jelas-jelas tolak ISIS. Begini, Ustadz Abu itu selalu mendukung tentang negara Islam dan penerapan syariat Islam. Itu tidak bisa ditolak. Tapi mengenai siapa dan organisasinya atau negaranya apa, dia tidak pernah mau mendukung. Paham nggak? Jadi dia, ya tidak pernah. Tapi yang didukung itu ide negara Islam itu siapapun didukung. Tapi kalau dengan ISIS itu apa? Yang waktu beredarnya foto itu gimana? Mengenai beredarnya foto itu kan langsung diklarifikasi. Itu kan ada pembesuk dan lain sebagainya. Kemudian orang tanya, apa beliau tahu ada orang di belakang itu mengibarkan apa? Tanya saja sama beliau. Tayangnya nggak boleh, tapi sekarang saya sudah jelaskan itu, bahwa beliau tidak pernah mendapat informasi cukup mengenai ISIS, sehingga bagaimana dia bisa tahu mendukung ISIS orang berinformasi dia tidak. Ini sekarang lagi berkali-kali saya tegaskan, beliau tidak pernah mendapat informasi yang cukup tentang ISIS.